Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 sebagai pembanding, di mana makalah kami ini yang berjudul tentang pendekatan baru dalam proses belajar mengajar. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Peri Hendrawan. Dan saya Adnan Darmawan. Dan saya Sri Wulandari. Dan saya Lola Putri. Baiklah, penjelasan materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh Adnan Darmawan, dan yang kedua yaitu Lola Putri, dan ketiga saya sendiri, dan yang terakhir Sri Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian pendekatan dalam proses belajar mengajar. Proses interaksi pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar pada siswa ialah bagaimana cara guru melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter pembelajaran. Adapun di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoristik tertentu. Dilihat dari pendekatannya pembelajaran terhadap dua jenis pendekatan, yaitu yang A, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, di mana pada pendekatan jenis ini guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk berperan aktif dalam berproses pembelajaran. Dan yang B, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, di mana pendekatan jenis ini guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Beberapa pengertian pendekatan dalam proses belajar mengajar menurut para ahli, antara lain Gulo. Pendekatan menurut Gulo adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya itu Sanjaya. Sementara itu menurut Sanjaya berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya itu menurut Wati. Menurut Wati itu pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tertentu terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Selanjutnya itu Rahmawati. Menurut Rahmawati, pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk mengikatkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Yang kedua yaitu fungsi pendekatan. Dalam proses belajar mengajar, ada beberapa fungsi pendekatan dalam proses belajar mengajar, ialah yang A, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang B, memberikan garis-garis rujukan untuk merancang pembelajaran. Yang C, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang D, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul dan menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. 3 yaitu jenis-jenis pendekatan dalam proses belajar mengajar. Yang A, pendekatan individu. Pendekatan individu adalah suatu pendekatan yang melayani perbedaan perorangan siswa sedemikian rupa sehingga dengan menerapkan pendekatan individu memungkinkan perkembangan potensi masing-masing siswa secara optimal. Saya Lola Putri akan melanjutkan materi dari Adnan Darmawan, yaitu yang ketiga, jenis-jenis pendekatan dalam proses belajar mengajar, yang terdiri dari yang pertama, pendekatan individual. Pendekatan individual adalah suatu pendekatan yang melayani perbedaan perorangan siswa sedemikian rupa
Sehingga dengan penerapan pendekatan individual memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing siswa secara optimal. Dasar pemikiran dari pendekatan individual ini ialah adanya pengakuan terhadap perbedaan atau dasar fisik maupun kebutuhan anak untuk diakui sebagai pribadi, kebutuhan untuk dihargai dan menghargai orang lain, kebutuhan rasa aman dan juga sebagai makhluk sosial. Anak mempunyai kebutuhan untuk menyesuaikan dengan lingkungan baik dengan temannya ataupun dengan guru dan orang tuanya. Yang ada dan melibatkan terbuka antara guru dan siswa yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan bebas dalam belajar sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara guru, siswa dan dalam belajar. Untuk mencapai hal itu, guru harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mendengarkan secara simpati dan menanggapi secara positif pikiran anak didik dan membuat hubungan saling percaya. Dan yang kedua, membantu anak didik dengan pendekatan verbal dan nonverbal. Dan yang ketiga, membantu anak didik tanpa harus mendominasi atau mengambil alih tugas. Dan yang keempat, menerima perasaan anak didik sebagaimana adanya atau menerima perbedaan dengan penuh perhatian. Dan yang kelima, menangani anak didik dengan memberi rasa aman, penuh pengertian, bantuan, dan mungkin memberi beberapa alternatif pemecahan. Ciri-ciri pendekatan individual yang pertama, guru melakukan pendekatan secara pribadi kepada setiap siswa di kelas dan memberikan kesempatan kepada anak didik sebagai individu untuk aktif kreatif dalam proses dalam mengajar. Yang kedua, guru harus peka melihat perbedaan sifat-sifat dari semua anak didik secara individual. Dan yang ketiga, guru lebih berperan sebagai fasilitator dan pembimbing di kelas. Dan yang keempat, guru harus mampu menyajikan pelajaran yang menarik di depan kelas dan membantu siswa dalam menuntaskan belajar mereka. Oleh karena itu, pendekatan individual dapat mengefektifkan proses belajar mengajar. Hubungan yang pribadi yang menyenangkan antara siswa dan guru secara tidak langsung, hal-hal disebut di atas merupakan keuntungan dari pengajaran dengan pendekatan individual. Adapun keuntungan dari pengajaran pendekatan individual yaitu yang pertama, memungkinkan siswa yang lama dapat maju menurut kemampuan masing-masing secara penuh dan tepat. Yang kedua, mencegah terjadinya ilusi dalam kemajuan tetapi bersifat nyata melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, mengarahkan perhatian siswa terhadap hasil belajar perorangan. Dan yang keempat, memusatkan pengajaran terhadap mata ajaran dan pertumbuhan yang bersifat mendidik. Yang kelima, memberi peluang siswa maju secara optimal dan mengembangkan kemampuannya. Kelemahan secara umum yang pertama, proses pembelajaran relatif memakan banyak waktu sesuai dengan jumlah bahan yang dihadapi dan jumlah peserta didik. Yang kedua, motivasi siswa mungkin sulit dipertahankan karena perbedaan individual yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat membuat beberapa siswa rendah diri atau minder dalam pembelajaran. Yang ketiga, adanya penggunaan pasangan guru dan siswa dalam memanajemenkan kelas reguler secara perorangan. Yang keempat, guru-guru yang sudah terbiasa dengan cara-cara lama akan mengalami hambatan untuk menyelenggarakan pendekatan ini karena menuntut kesabaran dan materi secara lebih luas dan menyeluruh. B. Pendekatan kelompok. Dalam kegiatan belajar mengajar terkadang ada juga guru yang menggunakan pendekatan lain, yakni pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok memang sewaktu-waktu diperlukan dan perlu digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Hal ini disadari bahwa anak didik adalah sejenis makhluk homosesius, yaitu makhluk yang berkecenderungan untuk hidup bersama. Yang ketiga, pendekatan bervariasi. Ketika guru dihadapkan kepada permasalahan anak didik yang bermasalah, maka guru akan berhadapan dengan permasalahan yang bervariasi. Setiap masalah yang dihadapi oleh anak didik tidak selalu sama. Terkadang ada perbedaan. Permasalahan ini digunakan pun akan lebih tepat dengan pendekatan variasi pula. Pendekatan bervariasi bertolak dan konsepsi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik dalam belajar bermacam-macam. Sehingga diperlukan variasi teknik pemecahan untuk setiap kasus. Maka kiranya pendekatan bervariasi ini sebagai alat yang dapat digunakan untuk kepentingan pengajaran. Baiklah, nama saya Ferry Hendrawan. Saya akan melanjutkan pembacaan dari Lola Putri, yaitu bagian D, pendekatan edukatif. Apapun yang guru lakukan dalam pendidikan dan pengajaran dengan tujuan untuk mendidik, bukan karena motif-motif lain, seperti karena dendam, karena gengsi,
gengsi, karena ingin ditakuti dan sebagainya. Anak didik yang telah melakukan kesalahan yakni membuat keributan di dalam kelas ketika guru sedang memberikan pelajaran. Misalnya, tidak tepat diberi sanksi hukum dengan cara memukul badannya sehingga luka atau cedera. Hal ini adalah sanksi hukum yang tidak bernilai pendidikan. Guru telah melakukan sanksi hukum yang salah. Guru telah menggunakan teori power, yakni teori kekuasaan untuk menundukkan orang lain. Dalam pendidikan, guru akan kurang aktif dan bijaksana bila menggunakan kekuasaan. Karena hal itu merugikan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak didik. Pendekatan yang benar bagi guru adalah dengan melakukan pendekatan edukatif. Selanjutnya yaitu pendekatan keagamaan, di mana pendekatan keagamaan adalah pendidikan dan pelajaran di sekolah tidak hanya memberikan suatu atau dua macam mata pelajaran, tetapi terdiri dari banyak mata pelajaran. Dalam prakteknya tidak hanya digunakan satu, tetapi bisa juga penggabungan dua atau lebih pendekatan dengan penerapan prinsip-prinsip mengajar seperti prinsip korelasi dan sosialisasi. Guru dapat menyisipkan pesan-pesan keagamaan untuk semua mata pelajaran, khususnya untuk mata pelajaran mana umum, sangat penting dengan pendekatan keagamaan. Dan berikutnya yaitu pendekatan kebermaknaan, di mana pendekatan ini adalah bahasa adalah sebagai alat untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, pendapat, dan perasaan secara lisan ataupun tulisan. Bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan makna yang diwujudkan melalui struktur dalam kurung tata bahasa dan kosakata. Dengan demikian, struktur berperan sebagai alat pengungkapan makna dalam kurung gagasan, pikiran, pendapat, serta perasaan. Jadi pendekatan kebermaknaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur terpenting yaitu pada bahasa dan makna. Saya Slulandari. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi dari Ferry, yaitu yang keempat, tipe-tipe pendekatan dalam proses belajar mengajar. A. Pendekatan konstektual. Pendekatan konstektual lahir karena kesadaran bahwa kelas-kelas di Indonesia tidak produktif. Sehari-hari kelas-kelas di sekolah diisi dengan pemaksaan terhadap siswa untuk belajar dengan cara menerima dan menghafal. Harus segera ada pilihan strategi pembelajaran yang lebih berpihak pada memberdayakan siswa. Adapun yang melindasi pengembangan pendekatan konstektual adalah konstruktivisme, yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus mengonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri, bahwa pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta atau proporsi yang terpisah. Baiklah, itu fakta-fakta yang harus dihafal di kelas berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan. Akibatnya ceramah merupakan pemilihan utama strategi mengajar. Karena itu diperlukannya yang pertama yaitu sebuah pendekatan belajar yang lebih memberdayakan siswa. Yang kedua, kesadaran bahwa pengetahuan bukanlah seperangkat fakta dan konsep yang siap diterima. Yang ketiga, kesadaran pada diri siswa tentang pengertian makna belajar bagi mereka. Yang keempat, posisi guru yang lebih berperan pada urusan strategi bagaimana belajar daripada pemberi informasi. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pembelajaran yang efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, penilaian sebenarnya. Dalam pengajaran konseptual memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar yang penting. Yang pertama yaitu mengaitkan. Yang kedua itu mengalami, yang ketiga menerapkan, yang keempat kerjasama, dan yang kelima yaitu mentransfer. Selanjutnya yang B, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa yang menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa, yang didasarkan peningkatan dan pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa berupa keterampilan dasar yang dapat diperlukan dalam pengembangan diri siswa baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yaitu sedangkan yang lain seperti Piaget melihat konstruktif individual lah yang utama.
konstruktivisme individual. Ciri-ciri pendekatannya yaitu dengan adanya pendekatan konstruktivisme, pengembangan pengetahuan bagi peserta didik dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui kegiatan penelitian atau pengamatan. Yang kedua, antara pengetahuan-pengetahuan yang ada harus ada keterkaitan dengan pengalaman yang ada dalam diri siswa. Yang ketiga, setiap siswa mempunyai peranan penting dalam menemukan apa yang mereka pelajari. Selanjutnya yang C, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, penelitian dapat menarik lebih dari satu kesimpulan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus. Selanjutnya yang D, pendekatan induktif. Berbeda dengan pendekatan deduktif yang menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat umum, maka pendekatan induktif menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian yaitu pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Konsep merupakan instruktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman. Pendekatan konsep merupakan suatu pendekatan pengajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Ciri-ciri suatu konsep yang pertama yaitu konsep memiliki gejala-gejala tertentu. Yang kedua, konsep diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Yang ketiga, konsep berbeda dalam isi dan luasnya. Yang keempat, konsep yang diperoleh berguna untuk menafsirkan pengalaman-pengalaman. Yang kelima, konsep yang benar membentuk pengertian. Dan yang terakhir yaitu setiap konsep berbeda dengan melihat ciri-ciri tertentu. Selanjutnya yaitu yang ke langkah-langkah mengajar dengan pendekatan konsep melalui 3 tahap, yaitu yang tahap pertama itu tahap enektik, yang kedua tahap simbolik, yang ketiga tahap ikonik. Selanjutnya yang ke F, pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan bagi pengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Kemudian yaitu yang G, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan sains, teknologi, and society atau STS atau pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau STM merupakan gabungan antara pendekatan konsep keterampilan proses, inquiry, dan desperate serta pendekatan lingkungan. Istilah sains, teknologi, masyarakat atau disebut STM adalah bahasa Inggris disebut Science, Technology, Society atau STS, yaitu banyak intinya yang dalam berbagai kegiatan perlu ditonjolkan. Sains, teknologi, masyarakat atau STM merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Adapun tujuan dari pendekatan STM ini adalah mengasahkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat serta mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang telah diambilnya. Baiklah, sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu kesimpulannya pendekatan dalam proses pembelajaran dapat berarti titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran atau merupakan gambaran pola umum pembuatan guru dan peserta didik di dalam perwujudan kegiatan pembelajaran yang berusaha meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor siswa dalam pengolahan pesan dan jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran sehingga tercapai sasaran belajar. Saran dari bermacam-macam pendekatan dalam proses belajar mengajar, diharapkan pendidik mampu memaksimalkan dan mempraktekkan pendekatan itu untuk mengatasi semua permasalahan yang muncul dalam upaya membentuk kepribadian anak didik sehingga nantinya memperoleh hasil yang memuaskan dan mampu menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Baiklah, itulah penjelasan ataupun pembacaan dari materi makalah kami. Semoga bermanfaat dan bila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.